sekarang lo lagi dengerin obrolan legal, sebuah podcast by Legalku. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sih. Mungkin kita ini episode kedua ya. Jadi episode pertama itu kita udah sempat bahas gitu ya tentang calo. Mungkin yang belum nonton bisa nanti ada linknya di bawah di description box ya. Nah, sekarang mungkin kenalan lagi sama gue. Di sini gue Astari dan gue nggak sendiri hari ini karena ditemani sama Mas Omar. Halo Mas Omar. Salam kenal. Halo, oke. Nah, sekarang kita mau bahas episode kedua nih ceritanya ya. Jadi kita bahas yang pastinya yang lagi rame, sempat rame belakangan ini, tapi mungkin sekarang udah agak, ya masih lumayan rame lah. Nah, itu sebenarnya kita membahas sebuah brand yang sempat viral karena menyangkut komplain customer, tapi respon dari brand itu adalah somasi. Tahu kan ya? Tahu. Itu Sempet tahu tuh. Nah, oke. Kita mungkin langsung masuk aja. Jadi kita sedikit throwback dulu nih dari awal kasusnya seperti apa. Jadi pertama itu dimulai dari adanya istilahnya cuitan di sosmed Twitter. Jadi ada tuh yang nge-tweet ya di Twitter. Sebenarnya isi tweetnya itu dia itu menyampaikan kritik terhadap brand ini gitu. Salah satu menu minumannya yang dia produksi, tapi mungkin dari situ ada penyampaiannya yang kurang tepat gitu ya bisa dibilang. Karena jadi sebenarnya dia menyampaikan kritik, seharusnya kalau kita menyampaikan kritik boleh-boleh aja dong. Boleh-boleh aja. Kita sebagai konsumen nih ya, ya kan, boleh-boleh aja, itu fine-fine aja sebenarnya. Selama memang masih dalam batas wajar bisa dibilang. Jadi di situ dari cuitannya mungkin nanti bisa ditampilin juga di videonya, dia ada bisa dilihat ya. Jadi kritiknya itu membahas salah satu minuman, dia komplain tapi ada endingnya tuh ada yang nggak enak gitu bahasanya. Kalau menurut Mas Omar sendiri itu gimana kira-kira? Kalau berbicara kritik ya, sebenarnya kita misalnya Mbak Astari ini sebagai pelaku usaha, saya sebagai ngomong kalau gitu Dari tadi gua sih gue sebagai konsumen, lu sebagai pelaku usahanya nih. Sebenarnya sih kalau gua ngerasa memang produk yang lu ciptakan atau yang lu jual nggak sesuai sama yang gua nggak enak gitu ya, gua sah-sah aja sih nge-review. Gua bisa mengeluarkan pendapat sesuai apa yang gua rasakan. Karena kan kita berbicara hukum apalagi ya, itu udah si konsumennya pun di Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga udah jelas. Ada di pasal 4. Gimana? Huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang intinya salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Nah itu kan berarti jelas kalau dia mengeluarkan cuitan itu dan merasa produknya ini nggak sesuai nih rasanya, atau ini rasanya kok manis banget misalnya, atau ini kok asin banget. Nah itu sebenarnya sih sah-sah aja sih menurut gua. Sebenarnya kalau kita lihat kayak gitu, kalau kita buka dari setiap hari, misalnya kita pesan dari aplikasi online gitu ya, kan di endingnya kita ada kasih bintang ya. Betul. Bintang 5, bintang 1, bintang 2, itu kan karena kita emang merasa sesuai apa, jujur gitu kan. Kita merasa experience yang kita alami tentang produk itu seperti apa, jujur. Jadi emang ada kesempatan buat kita sebagai konsumen untuk kasih feedback. Nah, tapi mungkin balik lagi sih kalau di sini tentunya harus dengan etika gitu, bisa dibilang gitu sih. Betul. Kan kita namanya mengkritik itu ya itu udah dasar banget ya. Kalau mengkritik itu baiknya sih memang disampaikan langsung ke si pelaku usahanya. Disampaikan langsung, terus dengan tata bahasa juga yang nggak menyinggung lah, dan juga nggak ada ujaran kebencian. Betul. Itu udah etika dasar banget untuk mengungkapkan suatu kritik. Sebenarnya kalau kita lihat secara aturan gitu ya, mungkin nggak ada aturannya gimana untuk menyampaikan kritik yang baik. Kalau aturan tertulis atau aturan bakunya sih saya juga belum pernah tahu ya. Cuman itu udah based on udah dasar banget lah. Lebih ke basic manner gitu nggak sih? Kalau kita sebenarnya kalau kita pakai sosial media gitu ya, kan semua orang juga bisa lihat. Jadi balik lagi kita tahu lah gimana bijak menggunakan sosial media gitu ya. Jadi bahasa yang kita pakai juga pastinya nggak berbau sara, tadi juga nggak menyinggung atau nggak ada ujaran kebencian gitu ya. Intinya sebenarnya fine-fine aja, sah-sah aja untuk menyampaikan kritik di sosial media, tapi ya tahu batasnya gitu ya. Oke. Nah,
Tapi ketika ada kritikan yang tadi itu, respon dari pihak manajemen brandnya ini memberikan somasi. Nah, ini lumayan unik nih. Nah, sebenarnya somasi itu bisa dibilang sebuah ini ya, teguran nggak sih atau peringatan? Iya sih, kalau dari kita ngambil arti dari KBBI aja ya kan. KBBI pun somasi itu artinya sebuah teguran sih. Berarti kan kalau teguran itu sama aja kayak peringatan juga sih sebenarnya. Jadi kita merasa kalau kita dirugikan oleh suatu orang gitu atau suatu badan, kita berhak juga sih untuk menegur. Nah, cuman kan kalau berbicara yang tadi dia hanya sebuah cuitan terus akhirnya disomasi, itu menurut saya agak kurang juga sih. Seharusnya bisa diselesaikan. Ya memang somasi itu juga nggak yang selalu akhirnya jadi penjara atau ke pengadilan, nggak juga. Itu sebagai bentuk awal dia ingin ini kita bisa upaya bisa damai loh sebenarnya gitu. Gue mau tahu maksud lu apa, terus cara lu harusnya nggak kayak gini, hanya teguran aja sih sebenarnya. Sebenarnya mungkin kalau kita sebutnya sebagai somasi kayak jadi somasi banget nggak sih, nih hukum banget gitu ya. Tapi padahal kan kalau orang-orang taunya kalau udah somasi itu udah serem banget ya. Padahal belum tentu juga, karena kan kalau misalnya kita lihat juga somasi ada tahapannya tuh ya. Jadi bisa pertama, surat pertama, kedua, ketiga, jadi tuh beda gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba dibawa ke jalur hukum gitu kan, enggak ya. Nah terus kalau misalnya kita baca dari dasar hukumnya, sebenarnya ada diatur di KUH PER atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di pasal 1238 itu intinya debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi kalau dari sini sih intinya ada pihak yang merasa dirugikan gitu ya, bisa dibilang. Jadi dia merasa dirugikan, akhirnya dia melayangkan somasi itu tadi. Jadi kalau konsep dari somasi sebenarnya kasih kesempatan ya, tadi juga sempat disebut sih. Iya, sebenarnya sih lebih kayak ngajak mediasi sih sebenarnya, lebih ngajak mediasi. Cuman kalau tegurannya agak keras gitu ya, kayaknya agak nggak usah juga sih sebenarnya. Apalagi ini hanya cuma cuitan di media sosial kan. Yang harusnya juga bisa dikasih feedbacknya lewat sosial media aja. Oh, di reply aja gitu ya. Di reply. Kalau misalnya dia ngerasa, si pelaku usahanya ngerasa, oh enggak kok produk gua enggak yang kayak lu bilang, nah berarti kan dia bisa ngasih tahu juga di edukasi. Jadi sebenarnya komposisi gue sebenarnya ini loh. Jadinya orang lain pun tahu. Kalau dia langsung somasi, orang lain juga malah ini bisa jadi yang si konsumen bilang bener nih gitu. Maksudnya malah jadi agak membingungkan. Iya, itu malah bisa jadi salah satu poinnya dia gitu ya untuk naikin promosi atau brand awareness gitu nggak sih? Bisa juga tuh masuk ke situ juga ya. Bisa jadi sih ke promosi juga tuh. Oke. Nah terus kalau misalnya dari yang kasus ini ya, kasus yang brand minuman ini, di situ kan emang perusahaannya ngeluarin somasi dan mungkin atas nama perusahaan gitu ya. Nah kalau misalnya secara hukumnya somasi itu bisa dikeluarkan oleh siapa sih? Oke, kalau secara hukum sebenarnya nggak ada aturan tertulis sih Mbak Stari. Jadi siapapun sebenarnya berhak untuk mengeluarkan somasi. Jadi nggak perlu nge-hire lawyer ataupun ya nggak perlu pakai lawyer lah. Kita sendiri misalnya Mbak Stari punya utang sama saya mau somasi juga nggak masalah kan. Cuma kalau ini kan konteksnya itu dia badan hukum. Kalau badan hukum itu berarti kita mengacunya ke Undang-Undang PT. Nah di Undang-Undang PT itu jelas dijelaskan bahwa yang berhak bertindak mewakili perusahaan itu adalah direksi. Dalam hal ini berarti direktur kan. Nah berarti kalau si brand tadi mau somasi harusnya mengatasnamakannya direktur. Kecuali memang ada surat kuasa khusus dari direktur ini memberikan kuasa ke legalnya kah atau ke HR-nya yang mau somasi ke konsumen itu sih Mbak Sari. Berarti kalau dari yang kasus ini sebenarnya bisa jadi ada ya surat kuasanya, cuman nggak atau itu harus disertakan bersama? Seharusnya dilampirkan sih, karena kan
berbicara dasarnya lagi, dasarnya dia apa mensomasi kalau nggak ada surat kuasa khususnya gitu. Tapi basically semua orang bisa ya? Semua orang bisa, nggak ada aturan tertulis yang menyatakan harus lawyer, nggak ada. Oh, jadi itu bisa guys. Misalnya mau mengeluarkan somasi kalau merasa rugi nih ya, meskipun tadi tuh misalnya utang-utang gitu, tapi better kalau misalnya emang gimana ya, bisa dibilang nggak usah langsung somasi, tegur dulu aja nih secara kekeluargaan, itu juga bisa sebelum akhirnya kita ngasih somasi gitu. Apalagi kalau hubungannya pertemanan bisa disomasi kan ya. Tapi bisa mah lagi sih kalau misalnya utangnya agak besar atau kita kalau ada perjanjiannya ya dirugikan, cukup dirugikan kan ya somasi aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuman kayak utang 1 juta misalnya atau 2 juta disomasi kan kurang enak juga. Pertemanan jadi rusak. Iya, aduh. Yang harusnya ya udah kita keluarganya aja ngobrol langsung. Itu sih paling besar. Nah, jadi sebenarnya kalau dari topik ini kita bisa ambil lesson learn-nya adalah kalau tadi misalnya kita mau kritik suatu produk atau suatu layanan gitu ya, service, sebenarnya itu intinya harus disampaikan dengan bisa dibilang sopan gitu ya, pokoknya nggak melewati batas-batas wajar lah yang tadi misalnya sara dan kebencian segala macam. Kalau misalnya untuk medianya sebenarnya bebas ya. Betul. Dari sosial media atau cuman dari... kalau ngomong tadi kayak sara gitu juga kita takutnya nanti kalau kita telah lagi ternyata ada unsur memang itu ujaran kebencian, pencemaran nama baik, itu bisa sangkut pautnya kan memang undang-undang ITE, terus ke KUHP juga. Nah, pidana ya. Nah, itu baru agak serem tuh. Iya, baru wah itu panjang lagi ya. Kecuali memang yang dia utarakan itu fakta, Mbak Stari. Jadi dia mengeluarkan pendapat dan pendapatnya itu fakta. Itu nggak bisa dikatakan pencemaran nama baik kan? Karena memang benar. Dan dia bisa membuktikan, misal dia membuktikannya dengan melampirkan hasil laboratorium mungkin, terus atau dia ada bukti video atau apa. Nah kalau ada buktinya bisa dia, tapi kalau nggak ada terus tiba-tiba ngomongnya agak kasar gitu, itu bisa jadi sih unsurnya masuk ke pencemaran nama baik. Iya, pidana jadinya ya. Tadinya yang ranah hanya perdata gitu ya, jadi berubah juga ke pidana gitu. Betul-betul bisa masuk kedua-duanya tuh. Wah, mantap itu, berlapis-lapis itu jadinya. Oke, terus kalau misalnya tadi untuk somasi gitu ya, sebenarnya bisa juga disampaikan oleh siapa saja yang merasa rugi dengan alasan, sebenarnya di dalam somasi itu kita juga sampaikan dari kronologisnya, latar belakang, terus alasannya kenapa, dan teguran apa yang jelas, sampai sebenarnya kita mau apa sih gitu kan, kita ngajak pihak lain tuh mau misalnya mau minta mereka balikin atau apa gitu. Bisa dibilang tuntutannya apa. Jadi sebenarnya semua disampaikan di surat itu dengan jelas dan intinya membuka kesempatan untuk negosiasi. Nah. Lebih asiknya sih dibilang menegosiasi lah. Intinya gitu ya sebenarnya. Ya udah gitu aja sih. Ada lagi mungkin dari Mas Omar? Dari saya sih ya mungkin untuk para legal mates ya, untuk konsumen-konsumen di luar sana, lebih diperhatikan lah untuk mengkritik suatu produk gitu kan, etika mengkritiknya. Jangan karena kita sebebas mungkin kan bisa nge-tweet atau kita bisa nge-post apa aja, cuma ya kita harus perhatikan juga etikanya, jangan sampai si pelaku usahanya itu tersinggung gitu sih. Mbak Sari. Setuju untuk Mas Omar. Oke, gitu aja untuk episode kali ini, kita boleh tutup kali ya, udah cukup. Oke, terima kasih Mas Omar untuk waktunya. Thank you. Sampai jumpa di next episode Legal Mates. Bye-bye.